hadir. Kemudian si Dan. Mana dia? Hadir juga si Dan. Sudah hadir ya? Bagus ya. Jadi untuk kehadiran bagus, sebelah sini sudah hadir semua. Tapi Bu lihat, kenapa masih belum rapi pakaiannya? Coba. Nah, coba catur. Kenapa catur? Coba rapikan dulu ya. Tasnya pasang dengan benar. Nah, ayo. Nah, bagus itu ya. Kenapa Ibu suruh kalian rapikan pakaian? Itu menandakan kesiapan kita untuk belajar ya. Kalau kita sudah rapi, kelas sudah bersih, otomatis kita sudah mematuhi tata tertib. Apa saja tata tertib di sekolah kita? Mengikuti upacara, bagi hari Senin upacara, berpakaian yang rapi, pakai dasi pas waktu putih biru. Nah, kalau begitu, apa manfaat dari adanya tata tertib? Siapa yang tahu? Coba si Tandung. Supaya di sekolah lebih tertib dan tidak ada kekacauan. Oke, benar. Supaya di sekolah itu tertib, tidak ada kekacauan. Kalau ada tata tertib, otomatis kita akan mematuhi aturan di sekolah. Seperti halnya hari ini. Nah, hari ini sudah belajar di rumah? Sudah. Kita belajar tentang bab 2, norma dan keadilan. Oke, berarti sudah buka di rumah ya. Nah, untuk hari ini kita hanya belajar tentang norma. Ya, keadilan nanti pada pertemuan selanjutnya. Itu untuk hari ini. Nah, kita hubungkan antara norma dengan tata tertib tadi. Ya, norma itu adalah sebuah aturan. Sudah kalian baca aturan. Kalau tata tertib adalah apa? Seperti yang disebut oleh Anu tadi. Tata tertib juga aturan. Nah, coba Ibu tampilkan dulu ya. Tampilkan dulu slide. Nah, ini yang akan kita bahas. Ya, ini yang akan kita bahas macam norma dan kebenarannya. Di mana? Nah, tujuan pembelajaran ini kalian nanti setelah proses pembelajaran kalian bisa memahami pengertian norma. Apa itu norma? Sudah tahu norma itu berupa aturan. Kemudian macam-macam norma di Indonesia ada berapa? Ada lagi nanti setelah kalian belajar kalian bisa memahami penerapannya. Kemudian perilaku yang sesuai dengan norma. Ya, jangan taunya, ini norma, tapi tidak tahu kira-kira tingkah laku bagaimana yang menunjukkan kalau ini sudah mematuhi norma. Nah, ya. Kita lanjut lagi. Kita lihat, perhatikan gambar di depan. Nah, ya, masuk dari gambar ini. Ada apa tampilan gambar di depan? Saya Bu, Coba, Zara. ada siswa sedang bersalaman dengan guru. Ada siswa yang sedang bersalaman dengan guru. Ini salah satu menunjukkan bahwa kita sebagai siswa berlaku sopan. Nah, benar ya, berlaku sopan. Jadi bagaimana sikap kita terhadap guru? Kalau ketemu dengan guru di sekolah ataupun di luar, sudahkah kalian bersikap sopan terhadap guru? Sudah. Nah, bagus. Berarti sudah tahu bagaimana sikap yang sebenarnya terhadap orang lain, terutama guru. Nah, dari sini kan kalian sudah tahu siapa ya yang bisa menyebutkan apa itu norma. Ridho, coba Ridho. Norma itu adalah kaidah atau
dibuat oleh negara, itu norma hukum, ya. Kalau norma hukum itu bentuknya tertulis. Apa contohnya? Kalau hukum itu terbentuk dalam peraturan perundang-undangan. Ya. Nah, ini dalam bentuk tertulis. Tapi kita lihat ini kalau norma yang kalian sebutkan tadi, sopan santun terhadap guru, ada tidak tertulisnya? Kalau tidak sopan, denda 10.000, ada tidak? Tidak. Itu namanya norma yang tidak tertulis. Jadi yang tertulis itu norma hukum, kemudian norma lainnya tidak tertulis. Lanjut lagi ya. Nah, ini ada gambar. Yang pertama itu norma agama. Yang kedua kesopanan. Yang ketiga kesusilaan. Yang keempat buku. Buku kan? Boleh dibuka. Ya. Jadi kalian tidak hanya ibu menjelaskan, kalian kan punya buku. Walaupun sudah dibaca, setidaknya kalian harus mengerti. Nah, lihat pada bawah. Ya. Nah, sudah ditampilkan gambar seperti ini. Salah. Ada pertanyaan? Siapa? Boleh. Siapa? Tina. Nah, Tina mau bertanya. Yang mana Tina? Apa yang dimaksud dengan gambar nomor 4? Ini gambar 1, 2, 3, 4 ya. Nah, gambar 4 ini kita lihat ya. Kita lihat ada siswa yang lagi menyeberang, dibantu oleh Pak Polisi. Nah, Pak Polisi ini mengajak siswa menyeberang melalui zebra cross. Kenapa Bu tidak di jalan biasa saja? Kenapa harus di zebra cross? Karena kalau penyeberang jalan sesuai dengan peraturan lalu lintas harus lewat zebra cross. Kalau kita lewat sembarang tempat di jalan raya, ditabrak oleh motor, dilabrak oleh mobil. Salah siapa? Salah kita yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Ya. Nah, itu pertanyaan dari Tina. Yang muncul gambar apa ya? Nah, sekarang ada lagi yang mau bertanya. Sudah paham dari gambar sebelum itu jelaskan secara menyeluruh? Sudah? Sudah. Ya. Berarti sudah paham sampai sini. Nah, lihat ya. Kita lihat. Nah, tampilan untuk norma yang pertama. Norma dalam masyarakat itu ada 4 macam. Sesuai dari buku kan sudah dibaca. 4 macam itu norma agama yang pertama. Kita lihat dari gambar ini ya. Berbeda-beda agama. Agama di Indonesia ada berapa? 6. Coba, siapa yang mau menyebutkan? Agama apa saja? Boleh. Yuda. Dan dari kiri kanan. Boleh Yuda. Pertama nama apa? Agama apa? Agama Islam. Islam. Yang kedua? Kristen. Kristen. 3? Hindu. Hindu. Keempat? Buddha. Buddha. Kelima? Konghucu. Konghucu. Keenam? Katolik. Katolik. Jadi ada 6. 6. Jangan salah lagi ya. Agama di Indonesia ada 6. Dari 6 ini nak, ya, kita ada norma agama. Ini norma agama itu sumbernya dari Tuhan. Ya, dari kitab suci, ya kan? Nah, kalau dari Tuhan berarti ada 6 macam agama lagi. Sesuai dengan agamanya masing-masing. Orang Islam beda lagi dengan orang Kristen. Orang Hindu beda lagi, ya kan?
melakukan sholat berarti sanksinya berupa Dosa. Agama Kristen dosa tidak? Dosa. Tidak. Orang Islam yang berdosa. Tapi kalau dalam orang Kristen itu namanya ibadah sembahyang, ya masih berdosa, ya melakukan pelanggaran norma agama sama saja, sanksinya berupa dosa. Kemudian kita lihat yang kedua. Nah, ini tampilan gambar. Ya. Tampilan gambar itu norma kesopanan. Dan kalian lihat gambar pertama tadi. Norma kesopanan sumbernya dari Pergaulan hidup masyarakat. Bagaimana cara kita berinteraksi dengan orang lain? Ya, bagaimana di rumah kita dengan orang tua? Itu norma kesopanan. Sifatnya apa? Regional, sesuai dengan tempat atau daerah tertentu. Kita di rumah bagaimana? Kita di sekolah bagaimana sopannya terhadap guru? Ya, kalau kita tidak atau melakukan pelanggaran norma kesopanan, ini sanksinya. Dilecehkan atau dicemooh. Apa cemooh? Cemooh itu diomongin orang. Ya, bagaimana itu? Dia tidak sopan terhadap orang tuanya. Mau minta uang, marah-marah. Otomatis didengar oleh kawannya, ya. Wih, dia berarti tidak sopan. Mau kalian diomongin kawan-kawan? Tidak. Ya, karena kita tahu mana yang baik, mana yang Jahat. buruk. Ya, yang buruk ditinggalkan, jangan diteru. Lanjut. Nah, ini yang norma kesusilaan. Ada norma kesusilaan semuanya dari hati nurani. Ya, kita tanya sebelah sini. Ya, hati nurani. Mana itu hati nurani, nak? Hari dalam diri kita sendiri. Ya, jadi perasaan itu saya misal mau berkata jujur. Itu dari mana? Dari hati nurani. Nah, dari hati nurani kita. Kalian di sekolah itu sehari-harinya ke kantin. Ada uang 1.000. Kalian belanja 2.000. Otomatis itu sudah menunjukkan tidak jujur. Ya. Kalian harus jujur supaya nantinya nih sanksinya apa? Berupa penyesalan. Kalau tidak jujur tadi, ya berarti ujung-ujungnya kita, oh saya menyesal, saya sudah melakukan kebohongan. Belanja di kantin 2.000, bilangnya 1.000. Ya, jadi ini salah satu bentuk norma kesusilaan. Sekarang norma yang terakhir, norma hukum. Nah, ini norma hukum adanya sumber dari pemerintah atau negara. Yang disebutkan di awal tadi. Dalam norma kesopanan, norma agama tidak tertulis. Tapi kalau norma hukum sifatnya memaksa atau dipaksakan, ya. Seperti ada suatu kejadian pembunuhan. Pernah dengar berita pembunuhan? Sekarang lagi marak berita apa pembunuhan? Sambo. Ya, tahu lebih ya. Lagi populer Sambo pembunuhan. Ini pelanggaran norma hukum. Apa tindak lanjutnya? Diproses sesuai dengan hukum. Tertulis hukum pidana, undang-undangnya berapa? Membunuh, menghilangkan nyawa orang lain berapa undang-undangnya? Berapa hukumannya? Sanksi penjaranya berapa? Ya, ini hukum negara. Tidak seperti norma agama. Tidak sholat masuk penjara. Tidak kan? Tidak. Tidak puasa masuk penjara. Kemudian kalau kita tidak sopan dengan guru, lewat bukan guru biasa saja.
Kira-kira masih menyerah ya? Ya. Nah, tapi ini norma hukum harus tegas. Terjadi pembunuhan langsung ditangkap Polisi. disesuaikan dengan proses hukum yang berlaku di Indonesia. Nah ya, ini sampai sini ada yang ditanyakan? Sudah paham? Sudah ya? Nah kalau sudah, nanti kalian boleh dicatat di buku catatannya ya, ringkasan materi ya. Jadi kalian bisa mengulangi lagi materi-materi yang sudah ibu jelaskan. Bisa kalian ringkas di buku catatannya, bisa mengingat-ingat kembali materi tersebut. Kalau tidak ada pertanyaan, ya, kita ada diskusi kelompok. Ibu akan memberikan suatu permasalahan, ya, yang dalam kegiatan sehari-hari bagi kita. Ya, permasalahan tersebut nanti kalian diskusikan dalam bentuk kelompok. Bagaimana solusi dari permasalahan tersebut? Ibu sudah bentuk kelompoknya ya. Kelas ini berapa jumlahnya? 22. Berarti ada yang 5, ada yang 6 orang. Ada 4 kelompok. Ya. Coba bentuk dulu kelompoknya. Kelompok 1 itu ada Sandi, ketuanya. Ada Krista. Kelompok 2 Sandi. Kelompok 3 ada Reva. Mana Reva? Nah, kelompok 4 ada Rido, ya. Jadi buat bentuk kelompoknya di sini ya. Di sini kelompok 1 boleh. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, ya. Boleh. Sekarang mulai susun meja dan kursinya sesuai dengan kelompok. Nah, Anda perhatikan ya. Ini tugas untuk diskusi kelompok. Ya, pada layar ya. Nah, ini ada 2 gambar pelanggaran norma hukum, ya. Kemudian kalian akan mendiskusikan bagian A, B, C, dan ada lagi bagian kedua. Nah, ini salah satu norma kesusilaan. Ada 2 gambar ya. Dari sini kelihatan gambarnya jelas? Jelas. Ibu contohkan 1. Misal hal yang terjadi pada gambar tersebut apa? Yang kalian amati, kalian lihat dari gambar. Diskusikanlah latar belakang pada gambar tersebut. Kenapa bisa kejadian seperti itu? Ya. Ada lagi solusi, saran. Sebaiknya bagaimana supaya tidak terjadi yang namanya 2 gambar tersebut. Paham tugasnya? Paham. Ini akan dibagikan ya. Ini hasil perintannya kalian diskusikan. Setiap anggota kelompok harus aktif ya. Aktif menyampaikan pendapatnya, jangan sampai diam. Nih, bagikan ya. Ini kelompok gambar. Nah, ini satunya lagi. Nah, lembar jawabannya ya. Jadi kalian bisa isikan hasil diskusinya di lembar kedua. Silakan mulai mengerjakan. Nih. Ini kelompok. Karista ya. Sekarang tulis nama anggota dalam kelompok tersebut. Kalian jawabannya di situ kalau kalian sudah mengetahui. Tulis nama kelompok. Selesai baru kalian diskusikan. Boleh sambil diskusi nanti Bu. Saya mau bertanya Bu, kira-kira Bu, ini apa Bu? Benar tidak Bu?
ada 2 ya. Boleh nanti kalian buat per poin. Gambar 1 tentang apa? Gambar 2 tentang apa ya? Boleh. Aku sekarang ini kelompok ini. Sudah paham tugasnya? Perlihatkan gambar yang kalian Ya, lihat pada boleh. gambar tersebut. Sama seperti kelompok ini tadi ya. Boleh. Misal kalian kan menjelaskan solusi dari yang pertama, solusi dari yang kedua, boleh ya. Berikan pada gambar tersebut di atas menurut kalian. Ya, mulailah diskusinya. Selama 10 menit boleh ya. Segera kalian diskusikan supaya bisa mengetahui permasalahan dari gambar tersebut. Sudah selesai anak? Nah, sepertinya kelompok ini yang belum. Coba ibu lihat kelompok Karista. Nah, ada yang perlu ditanyakan? Sudah selesai? Bagus ya. Berarti sudah semua kelompok ini kan sudah? Yang kelompok ini sudah? Ya. Kelompok ini? Sudah. Kelompok ini? Kita tampilnya ke depan itu nak 2 orang, ya. Mempresentasikan hasil diskusinya 2 orang. Satu yang membacakan hasil gambar, yang satunya menyebutkan dari soal itu ya. Sudah siap kan? Siapkanlah 2 orang untuk hasilannya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karista Ananta dan ini teman saya Laura Ayu Destari. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu kelompok 1. Pelanggaran norma hukum. Hal apa yang terjadi pada gambar tersebut? Gambar di atas memperlihatkan pelanggaran hukum, khususnya pelanggaran lalu lintas. B. Latar belakang pada gambar tersebut di atas menurut kalian? Pelanggaran tersebut dilatar belakangi oleh rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas, seperti anak di bawah umur yang mengendarai sepeda motor. C. Solusi atau saran khusus pada gambar? Penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian senantiasa mengedukasi serta mengawasi masyarakat sehingga tingkat kesadaran lalu lintas dapat dikendalikan, serta perlu diberikan sanksi untuk menimbulkan efek jerah bagi masyarakat yang melanggar. B. Pelanggaran norma kesusilaan. Hal apa yang terjadi pada gambar tersebut? Gambar di atas merupakan pelanggaran norma kesusilaan, yaitu siswa yang merokok dan siswa yang menyontek saat ujian. B. Latar belakang pada gambar tersebut di atas menurut kalian? Pelanggaran di atas dapat terjadi karena faktor lingkungan yang negatif atau tidak mendidik. Selain itu, kurang baik. C. Solusi atau saran kasus pada gambar? Seharusnya para orang tua selalu mengawasi pergaulan anaknya, jangan sampai anak tersebut bergaul dengan teman yang kurang baik. Itulah hasil diskusi kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan untuk kelompok 1. Bagus kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Mari mau tampil. Kelompoknya Sandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Sisi Hafizah dan ini teman saya Rizwana Indonesia. Kami akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu kelompok 2. A. Pelanggaran norma hukum. A. Hal yang terjadi pada gambar tersebut. Gambar di atas menunjukkan siswa yang
Latar belakang pada gambar tersebut. Latar belakang pada gambar di atas menunjukkan karena melanggar peraturan lalu lintas. C. Solusi atau saran kasus pada gambar. Solusi atau sarannya adalah harus menggunakan helm dan mempunyai strategi mengemudi. B. Pelanggaran norma kesusilaan. A. Hal yang terjadi pada gambar tersebut. Gambar di atas menunjukkan siswa yang sedang merokok dan siswa yang menyantai ketika ujian. B. Latar belakang pada gambar tersebut. Latar belakang pada gambar di atas menunjukkan kurangnya rasa percaya diri. C. Solusi atau saran pada kasus pada gambar. Solusi atau sarannya adalah tidak boleh merokok dan tidak boleh menyantai ketika ujian. Itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus untuk kelompok 2. Sekarang lanjut lagi ke kelompok 3. Di kelompok 3 ada Reva dan Zara Zatia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva Amelia dan teman saya Zara Zatira. Kami mewakili dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi. A. Pelanggaran norma hukum. A. Hal yang terjadi pada gambar tersebut. Polisi menilang siswi berkendaraan karena masih di bawah umur. Karena orang tersebut tidak memakai helm dan kaca spion. B. Latar belakang pada gambar tersebut di atas umur kalian. Berdasarkan Undang-Undang Dasar, anak berusia di bawah 17 tahun belum boleh berkendaraan di jalan raya karena belum mempunyai surat izin atau SIM. Setiap pengendaraan bermotor harus menggunakan persyaratan, kalau tidak dikenakan pidana oleh polisi. C. Solusi atau saran kasus pada gambar. Anak di bawah umur belum diperbolehkan berkendaraan di jalan raya. Mengikuti peraturan keselamatan berkendaraan agar kita tidak celaka. B. Pelanggaran norma kesusilaan. A. Hal yang terjadi pada gambar tersebut. Anak kecil yang merokok dan murid yang sedang mencontek. B. Latar belakang pada gambar tersebut di atas umur kalian. Anak usia remaja dilarang merokok, takut gagal dan nilai kecil. C. Solusi atau saran kasus pada gambar. Merokok bisa mengancam kesehatan remaja. Kurangnya perhatian orang tua dan siswa tidak belajar padahal akan ujian. Ini saja hasil dari diskusi kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan
Coba dari hasil tersebut ada pertanyaan? Tidak. Kalau ada pertanyaan dengan kelompok lain, kenapa muncul yang namanya apa tadi, paru-paru ya? Kelompok mana tadi? Kelompok sandi ya, kelompok 2. Ada muncul pertanyaan seperti itu, boleh kalian bertanya kalau memang mau bertanya ya. Tapi dari sini sudah paham? Lihat kalian sudah mengerjakan, kalian sudah berdiskusi. Ibu ulang kembali ya. Kalian gambar ya. Kita lihat kembali gambar di depan. Nah, sebentar. Ya, lihat ya. Ini adalah gambar yang pertama. Gambar pertama ini kalian sudah berdiskusi tadi. Ada yang menyebutkan ini anak atau siswi yang berkendara di jalan, ya, disetopkan oleh Pak polisi. Kenapa? Karena mereka pakai motor, padahal masih sekolah. Ada yang menyebutkan tadi kelompok mana? Oh itu Bu, masih di bawah umur. Di mana dikatakan di bawah umur? Ya, di mana dikatakan di bawah umur? Masih SD. Ya, kalau kita pakai motor, pakai kendaraan, itu harus mempunyai yang namanya SIM. Apa itu SIM? Surat izin mengemudi. Kalian sudah punya atau belum? Otomatis tidak bisa mengemudi di jalan raya. Yang ada polisinya tidak bisa kalian lewati karena tidak ada SIM. Sini nah, ini bapak-bapak ini kenapa disetopkan polisi? Tidak pakai. Nah, tidak pakai. Sudah ada SIM bapak ini? Iya, ada. Sudah masuk dalam kriteria SIM karena sudah bapak. Kalian belum bisa, ya. Dia tidak pakai helm, otomatis disetopkan oleh Pak polisi. Ditilang namanya itu, nah ya. Apa latar belakangnya? Latar belakangnya apa tadi? Coba ulangi. Dari kelompok Zara. Apa latar belakangnya? Berdasarkan undang-undang, anak berusia di bawah 17 tahun belum boleh berkendaraan di jalan raya karena belum mempunyai surat izin atau SIM. Setiap pengendaraan bermotor harus menggunakan persyaratan, kalau tidak dikenakan pidana oleh polisi. Nah, ya. Jadi maksudnya nak, latar belakang itu, latar belakang kenapa bisa terjadi ini? Kalian tahu tentang peraturan lalu lintas? Tahu tidak? Tidak tahu, karena kalian belum melaksanakan itu. Kalau kita sudah melaksanakan yang namanya menggunakan jalan raya itu, kita harus tahu belok kiri bagaimana. Ya, ada tanda boleh belok kiri, ada tanda tidak boleh. Kemudian ada tanda lagi seperti kalian itu tempat menyeberang. Kita harus paham dulu di sini bahwa kita akan menggunakan jalan raya, harus tahu dulu. Oh, syaratnya apa berlalu lintas? Pakai helm, ya kan? Nah, jadi itu latar belakangnya. Kemudian solusinya apa? Solusinya otomatis kalau kita mau berkendara pakai helm. Kalau kita berkendara di jalan raya harus punya SIM. Itu untuk yang pertama. Untuk yang kedua, gambar kedua ini ada siswa lagi merokok. Bagus tidak? Tidak. Kalau tidak bagus, ada tidak yang merokok di sini? Apalagi merokoknya jangan sampai baju sekolah, keluar dari sekolah, nongkrong di warung mana, lah ngerokok ya. Tidak bagus ya. Jadi jangan kalian lakukan seperti ini. Ini berdua ini berarti dia diam-diam dari orang tuanya. Perempuan lagi
Apa? Seharusnya para orang tua selalu mengawasi pergaulan anaknya. Jangan sampai anak tersebut bergaul dengan teman yang kurang baik. Benar ya dia? Benar yang Adit sampaikan tadi. Jadi solusinya biar tidak terjadi hal seperti itu harus adanya pengawasan orang tua. Nah ini. Kemudian ini solusinya apa? Belajar di rumah sebelum ulangan. Nah itu ya. Sampai situ ada yang belum mengerti? Ada. Sudah diskusi berarti sudah mengerti. Gitu ya. Sebelum kita menyampaikan kesimpulan, kalau kalian sudah mengerti, ibu yang kembali bertanya. Ya, di depan itu ada tadi pelanggaran norma hukum, pelanggaran norma kesehatan. Coba, siapa yang bisa menyebutkan? Ada dua lagi norma kan yang belum ada pelanggaran? Norma kesopanan dengan norma agama. Coba, siapa yang bisa menyebutkan pelanggaran norma agama? Yo. Coba, Robi. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Pelanggaran norma agama yang membuat kita berdosa apa? Tadi satunya meninggalkan sholat. Oke, apa lagi? Boleh, Rido. Apa? Berbohong. Ya, berbohong salah satunya itu melanggar norma agama. Ya, selain juga norma kesusilaan. Nah, itu untuk norma agama. Sekarang ada lagi satu norma. Pelanggaran lagi, norma kesopanan. Siapa yang bisa memberikan contoh pelanggaran norma kesopanan? Rido, apa ini? Coba cara dulu. Membentak guru. Membentak guru. Ya. Bagaimana cara membentak guru itu? Kita berkata yang kasar. Kita berkata dengan suara yang keras. Tidak boleh. Nanti kamu kena marah oleh guru. Dimarah oleh guru. Ya. Selain itu kalian akan diomongin oleh kawan. Kemungkinan bakal ditinggalkan oleh kawan. Itu nah. Ya. Jadi ibu rasa memang sudah paham ya ada pelanggaran. Nah, nantinya kita coba buat kesimpulan. Dari pembelajaran hari ini sudah ibu jelaskan. Satu tadi pengertian norma, kemudian macam-macam norma, perilakunya sudah ya. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan? Di mana? Norma itu adalah aturan. Norma itu adalah aturan. Ya, dari simpulan Zipana norma itu adalah aturan. Ada lagi yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran hari ini? Siapa tadi? Adit. Adit menung terus, menung. Berani Adit? Nah, di sini dia kurang berani menyampaikan pendapat. Ya, coba siapa tadi? Nah, Rido, kembali Rido. Rido akan menyimpulkan. Karena tanpa adanya norma maka akan terjadi ketidakteraturan dalam kehidupan masyarakat. Nah, menurut Rido kesimpulannya, jadi tidak ada norma terjadi ketidakteraturan dalam masyarakat. Ya, ada lagi yang bisa menyimpulkan? Catur. Nah, catur ini kenapa hari ini diam? Catur. Catur tahu tadi pembacaan norma? Nah, bisa disebutkan. 1. Norma agama. 2. Norma kesusilaan. 3. Norma hukum. 4. Norma kesopanan. Nah, terus? Nah, ya, catur ini diam, cuma pas ditunjuk dia bisa. Jadi norma itu ada 4, ada norma agama, kesopanan, norma kesusilaan, norma hukum. Yang paling tegas yaitu norma hukum. Kenapa tegas? Karena bentuknya tertulis, ya.
perilaku yang sesuai dengan 4 macam norma tersebut. Ya, misalnya perilaku yang sesuai dengan norma agama apa? Perilaku yang sesuai dengan norma kesopanan apa? Kemudian dengan norma kesusilaan, terakhir norma hukum. Jadi perilaku yang sesuai. Tadi kalian sebutkan pelanggaran kan? Sekarang kalian tulis di bukunya yang sesuai, bukan yang pelanggaran. Ingat, beda ya. Sudah semua disalin tugasnya? Sudah. Kalau sudah, kembali tadi buka bukunya kan tadi ada bagian B kata ibu tadi. Bagian B itu judulnya arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Nah, arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Di situ kalian pelajari, kalian baca, kalau perlu kalian buka internet. Kira-kira apa ya hubungannya kalau dengan norma muncul keadilan? Ya, muncul keadilan. Di situ ada juga nantinya macam-macam keadilan. Ada di situ. Supaya nanti pembelajaran kita akan berjalan dengan baik. Ya, kalian belajar di rumah, baca bukunya sambil mengulang kembali materi yang sudah dipelajari